sallallahu Muhammad. Neng Saudi ae riyoyone saiki kok. Neng Mekah lho riyoyone hari ini. Kok di Indonesia kok malah hari ini lah gitu sama nggih. Begitu juga saat ini terkait dengan puasa Arafah dan penetapan 10 1 Dzulhijjah yang itu nanti tentu saja berdampak kepada kapan jatuhnya hari raya Idul Adha. Mesti ngaten-ngaten iki cuma ngaten nanti mesti enek sebagian orang yang selalu ngeger nih ketika perbedaan penetapan 1 Ramadan, perbedaan 1 Syawal, baik itu antara Muhammadiyah dengan pemerintah ataupun apalagi ketika antara pemerintah atau antara Indonesia dengan Arab Saudi. Itu mesti enek narasi-narasi yang ngawur, lucu tapi kok iyo. Neng Saudi ae riyoyone saiki kok. Neng Mekah lho riyoyone hari ini. Kok di Indonesia kok malah hari ini lah gitu sama nggih. Begitu juga saat ini terkait dengan puasa Arafah dan penetapan 10 1 Dzulhijjah yang itu nanti tentu saja berdampak kepada kapan jatuhnya hari raya Idul Adha. Nah, ngoten wis intine pemerintah kita sudah melakukan ru'yatul hilal. Karena memang yang menjadi acuan kita dalam penetapan 1 atau awal bulan apapun. Cuma ada yang wajib, ada yang enggak wajib. Nah, yang wajib adalah penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Begitu juga penentuan 1 Dzulhijjah. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah kapan wong sing haji niku wukuf ning Arafah dan kapan apa jenenge wong sing kurban itu mulai menyembelih kurban dan kapan menjalankan salat Idul Adha dan kapan poso Arafah sak pitunggalane lah yang berkaitan dengan itu semua dan kapan hari tasyriknya yang diharamkan berpuasa. Nah berarti kudu ngerti 1 Dzulhijjahnya kapan. Nah intine pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan sinten niku wau organisasi ormas-ormas Islam tentu saja kecuali Muhammadiyah karena memang mereka beda metodologi niku setelah menetapkan atas hasil upaya ru'yatul hilal yang sudah dilaksanakan niku menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah tanggal berapa kemarin? 1 Dzulhijjahnya tanggal 1 Juli hati podo. Karena tanggal 30 Juni itu masih tanggal 29 Dzulqa'dah. Nanti tadi tanggal 30 Juni itu masih tanggal 29 Dzulqa'dah. Sehingga malam 30 Juni niku diadakan malam 1 Juli diadakan ru'yatul hilal, upaya untuk ru'yatul hilal dan diputuskan karena tidak ada satupun tim yang melihat hilal maka diputuskan kalau kok tidak ada satupun ternyata hilal nampak terlihat maka diputuskan tidak istiqmal kok. Ya, tidak dilihat maka diputuskan bahwa keliru nomboten iki lho antara tanggalan nggih. Bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 1 Juli. Karena malam 30 niku tidak terlihat hilal sehingga harus istiqmal. Nah, ini membedakan. Akhirnya hari raya atau Idul Adha-nya jatuh pada tanggal 10 Juli, hari Ahad besok. Lain kalender ini itu Sabtu. Karena memang Dzulqa'dahnya 29. Nah, ngaten nggih. Bukan hanya di Indonesia. Semua negara Asia Tenggara, bahkan sampai Asia Tengah niki keputusan sidang masing-masing sing ngurusi atau Kementerian Agamanya mereka semuanya niku menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli. Nah, untuk untuk Asia Tengah dan agak ke barat kaitan dengan Saudi dan sekitarnya niki ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 9 Juli.
Wah, niki banyak wis narasi-narasi. Ning Saudi sing kulon ae lho, riyayane Sabtu. Mosok ning Indonesia yang lebih etan kok malah riyayane Ahad. Lho dhisikan di dinoni. Nah, ini narasi-narasi yang terus berulang gitu loh nggih. Nah, kenapa tapi kok saya perlu membahas ning sampean? Saya khawatir sampean wis seru lah wae nggih. Cuma apalagi di medsos niku, kathah wong sing terpengaruh kemudian melu-melu menyebarkan narasi-narasi itu. Saya nggak tahu apakah mau puasa Arafah atau apa. Apakah terus mereka mau sholat idnya tanggal 9 betul atau tidak, insyaallah. Tapi ketika kemudian saya membaca satu artikel yang kesimpulannya kemudian sholat Idul Adhanya hari Ahad, puasa Arafahnya hari Sabtu itu adalah satu perilaku yang menyalahi syariat. Ini kan yang tidak enak itu. Dikatakan menyalahi syariat. Karena apa? Karena yang namanya puasa Arafah niku adalah puasa saat orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Nah, ini narasi ngawur sudah. Saya mendelok kitab-kitab yang dinamakan puasa Yaumu Arafah niku kapan? Ya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Duduk wukuf sik baru tanggal 9, tanggal 9 sik baru wukuf. Tidak usah gawe dalil sebenarnya niki. Dadi ngeten, mari ngono mengutip fatwanya bin Baz Bitunggalani. Yang notabene mereka niku adalah ulamanya kerajaan Saudi. Yang otomatis fatwanya dalam rangka menguatkan kerajaan Saudi. Sing intinya apa fatwanya dia niku mengatakan apa? Jadi semua masyarakat harus tunduk patuh pada hasil ru'yahnya kerajaan Arab Saudi. Enggak boleh ru'yah dhewe. Ngono kuwi gawe dalile Indonesia kan ya lucu to ya. Artinya apa artinya? Wong-wong sing ning Saudi kuwi ya wis melu kerajaan kabeh. Lek cara ning Indonesia niku, semua ormas di Indonesia melu pemerintah, ngono lho. Lah ngono kuwi gampangane fatwa internal ngono kuwi digawe matwani kita yang ada di luar Saudi. Berarti wong sak dunya kudu melu keputusannya Saudi, kan kacau. Nggih, wong sak dunya kudu melu keputusane Saudi. Berarti riyayane pokoknya penak no pemerintah seluruh dunia enggak perlu isbat-isbatan, perlu ya wis karek ngenteni Saudi. Masalahnya sing soro niku kita yang tempat kita lebih timur daripada Saudi. Kate ngenteni Saudi wong jaraknya selisih waktunya saja 4 jam atau lebih. Sampai bayang nih prinsip ini diberlakukan di seluruh bulan termasuk 1 Ramadan 1 Syawal. Ada katene poso ngenteni Saudi mengumumne. Bayang nih. Saudi bodol, Saudi sama metodenya nggih ruqyah. Dalam hal ini. Berarti awake dekatene poso. Poso Ramadan seumpamane kudu ngenteni Saudi ngumumne. Ya wis isu. Lek ngenteni Saudi ngumumne kapan? Kita sudah pagi. Betul lho, 4 jam ya. Saudi ngumumne jam 10 gitu. Kita baru tahu besok puasa apa tidak kan soro kita. Nah, ngoten terus pripun nggih konsep utawa prinsip-prinsip dalam penetapan 1 Dzulhijjah atau 1 Syawal sak pitunggalane itu semuanya menggunakan markas atau matlak di masing-masing negara, tidak ditentukan oleh apa yang ditemukan atau dihasilkan oleh negara lain karena beda matlak, beda markas. Nggih. Wis gampangane ngomong ngeten lho nggih. Bulan sak donya iku gur sitok. Ingat lho nggih, dadi pergantian bulan. Di bulan Qamar niku kan bulan, bukan matahari. Bulan nggih di dunia itu hanya 1. Nggih bulan itu baru bisa diruqyah di ufuk barat itu ketika apa? Ketika sore hari. Nggih ketika sore hari tentu saja di malam 30 setiap bulannya. Lah ngoten lho. Artinya nggih awake dhewe wis sore Saudi niku sik awan. Ngoten lho nggih, awake dhewe sore sudah sore Saudi itu masih siang sekali. Loh kita mau nunggu hasil Saudi itu enggak bisa. Di prinsip di pelajaran utawa di prinsip-prinsip ilmu hisab, ilmu falak itu enggak semacam itu. Tapi masing-masing negara dan negara-negara yang satu matlak niku menggunakan
hasil penemuan ru'yatul hilal masing-masing daerah setempat. Karena di Indonesia itu disebar petugasnya. Dan kemudian menarasikan lagi, kok enek poso Arafah saat orang-orang di Arafah belum wukuf. Nah, ini juga kacau. Ini kan seakan-akan poso Arafah niku atau Arafah niku ditentukan oleh orang yang wukuf. Enggak. Wukuf itu juga ditentukan dengan kapan tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kudu ditemukan dulu tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ini podo ambek arep poso. Wukuf itu ada waktunya, Rek. Wukuf itu memiliki waktu, seperti halnya puasa memiliki waktu, seperti halnya sholat memiliki waktu. Mosok kita sholat dulu baru waktunya mengikuti. Wukuf dulu berarti ketika ada orang wukuf itu namanya Yaumu Arafah, katanya gitu. Kan kacau logikanya. Jadi kudu ditemukan dulu tanggal 9 Dzulhijjahnya kapan. Lah di Saudi diputuskan tanggal 9 Dzulhijjah niku hari Sabtu. Di Indonesia diputuskan tanggal 9 Dzulhijjah hari apa? Hari Jumat. Di Indonesia diputuskan 9 Dzulhijjah niku hari Sabtu. Ya sudah. Karena ada orang Indonesia yang melu keputusan isbatnya pemerintah Indonesia yang memang di Indonesia hilalnya niku tidak terlihat sehingga istiqmal. Dikiaskan dengan hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan kaitannya dengan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, ini kudu jelas. Paham betul niki? Jadi kudu diketahui dulu tanggal 9 Dzulhijjah kapan. Satu dari itu baru kita lek cara niki mboten poso wajib saja. Lek cara poso Arafah ya tanggal 9 niku. Nggih, tanggal 9 niku bukan di hari Jumat. Hari Jumat poso monggo, enggak apa-apa. Ya cara WD itu hari tarwiyah. Hari Kamis poso silakan. Memang 10 hari awal bulan Dzulhijjah niki termasuk 10 hari yang sunnah untuk diposoni. Ini bahkan ulama ada yang mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah niki adalah 10 hari yang bahkan mengalahkan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Enak sih ngomong ngoten bahkan. Sehingga sunnah untuk diposoni sapi tunggalane. Nah, ini enggak ada masalah. Cuma yang nanti ketika cara pikirnya wong-wong sing ngawur niku diberlakukan. Lek seumpamane kewalik rada repot. Ketika Saudi nggih niku hari raya Idul Adha-nya lebih kaya daripada kita. Ngoten lagi. Akhirnya apa? Akhirnya pokoknya ndak karo-karan kabeh lah akhirnya. Nah, niki penting. Jadi jangan sekali-kali membandingkan kaitannya dengan penetapan waktu utawa hari utawa bulan dengan negara lain. Ojo banding-banding ini ambil tenggene Saudi karena mereka yang mempunyai upaya sendiri, ikhtiar sendiri. Kita di sini juga punya ikhtiar sendiri. Jarak Indonesia kali Saudi ini terlalu jauh untuk mengekor kepada keputusan Saudi yang mana metodologi penentuan 1 Dzulhijjahnya sama-sama ruqyah. Nah, sehingga sebenarnya nggak bisa diadu. Sebenarnya nggak bisa diadu. Begitu juga saudara-saudara kita Muhammadiyah yang menetapkan dengan metode hisab murni tanpa ada ruqyah. Ini juga tidak bisa mengklaim yang benar saya karena sama dengan Saudi. Ini justru lucu nanti kalau sampai mereka semacam itu malah memperlihatkan kekurangan mereka nanti. Karena metodenya nggak sama. Mereka metode hisab, si Saudi metodenya ruqyah. Itu justru melemahkan nanti. Jadi tidak usah saling klaim. Ya sudah, wong Indonesia, masalah wong Indonesia, wong Saudi niki. Lek sampean neng Saudi kono ya melu Saudi. Sampean wukufe ning sampean sedang berhaji kok wukufnya di hari Sabtu. Ya kan wong ning Arafah. Hari Sabtu itu mereka semuanya sudah ada di Mekah. Atau sudah ada di di Mina di Jamarot itu untuk melempar jumroh. Ya, jadi ini kudu dipahami. Jadi tidak usah banding-banding ini bukan banding-banding ini benar dan salah. Banding-banding ini penetapan nyopo kok Indonesia mboten podo kali Saudi. Ya jawabannya karena beda matlab, beda ini kulo nggih. Jadi tenggelamnya matahari
yang tenggelamnya matahari itu juga menentukan nampaknya bulan di ufuk barat sana. Antara Indonesia dengan Saudi ini mboten padha. Lah metode penetapan awal bulan itu adalah ru'yatul hilal. Sehingga bisa saja di Indonesia itu tidak terlihat, di Saudi terlihat. Ngoten nggih. Paham enggak nih? Bisa saja di Saudi tidak terlihat, di Indonesia terlihat. Ngoten. Lho terus apa oleh awake dhewe melu Saudi mboten oleh no. Nggih mboten oleh. Karena itu tadi beda matlak. Beda lek Indonesia kali Malaysia. Nggih beda lek Indonesia kali Malaysia. Ini kan kita satu matlak masih. Bukan Indonesia Timur loh, bukan Indonesia Timur dengan Malaysia, tapi gampangnya kayak Sumatera kali Malaysia. Ini Sumatera yang paling dhuwur Sumatera apa? Utara ya. Yang paling dhuwur. Aceh. Sing dekat Malaysia Aceh apa? Ya padha lah Sumatera terlalu dekat. Itu satu matlak. Ngoten iki. Makanya di Indonesia niku kabeh dipadani. Bukan dipadani artinya apa? Yang ru'yatul hilal bukan hanya di Jawa tapi juga di banyak titik di seluruh Indonesia untuk menyamakan dalam tanda petik menyamakan persepsi tentang ru'yatul hilal. Nah niku kudu sing difahami. Dadi sampeyan lek katene poso Arafah kapan? Yo Ahad. Kok Ahad Sabtu? Sabtu. Sok Jumat kate tarwiyah monggo poso tarwiyah. Ngoten iki. Besok iki katene poso silakan poso Kamis. Nggih sekaligus asril awaili Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah. Ngoten iki makane ning kitab sampeyan kalau membaca kenapa kok tanggal 8 disunahkan berpuasa ada dua tinjauan. Tinjauan pertama karena dalam rangka untuk njagani nggih bek menawa hari Arafah niku ternyata pada hari sebelumnya. Yang pertama bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10-nya lho ya. Niku aja diposoni. Wis niku kaitannya dengan masalah penetapan bulan dan ini akan berulang terus. Jadi saya berharap kalian semua memahami itu tentang konsep penetapan awal bulan Qamariyah. Ini awal bulan Qamariyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. عليك صلى الله محمد